Di awal scene terlihat sungai yang dikelilingi oleh hutan yang sangat lebat. Di dalam hutan tersebut terdapat sebuah rumah yang dijadikan tempat untuk pembuatan narkoboy. Come on, people, move it. Time. All right, let's go and move. Terlihat beberapa polisi militer sudah mengintai rumah tersebut, yang dimana ini menandakan bahwa pertempuran besar akan terjadi. Untuk menghilangkan barang bukti, terlihat seseorang yang membuang cairan berwarna ungu, di mana cairan ini bernama amfetamin, suatu zat kimia untuk membuat narkoboy. Terlihat cairan berwarna ungu tersebut sudah tersebar luas hingga penjuru sungai, sehingga sudah dipastikan bahwa sungai itu telah tercemar oleh zat yang berbahaya. Cairan tersebut pun telah mengalir ke dalam kawasan aligator, yang membuat aligator tersebut menjadi bertingkah aneh dan agresif satu sama lain. Di sini dijelaskan bahwa aligator telah terkontaminasi zat tersebut, yang mengakibatkan terjadi perubahan pada DNA aligator, yang membuatnya menjadi ukuran yang lebih besar daripada sebelumnya, menjadi lebih cepat, menjadi lebih buas, atau bisa dibilang, kini aligator yang berada di tempat tersebut telah berevolusi. Dan film pun dimulai. Namanya Kyle, mahasiswa biologi yang sedang mengikuti pelajaran di kelasnya. Di sana sang dosen menjelaskan bahwasannya aligator merupakan puncak rantai makanan, yang dimana ia selalu memakan atau menghabisi makhluk hidup yang dilihatnya guna bertahan hidup. Dan aligator tidak mempunyai ancaman yang lain, yang dimana aligator merupakan puncak rantai makanan tertinggi di alam liar. Sehabis kelas, Kyle pun menemui temannya yang bernama Coli. Mereka pun berencana pergi ke suatu tempat yang bernama Greenfield, guna menabur abu jenazah milik kakaknya yang telah meninggal. Tidak mereka berdua saja, terdapat Ciblek dan Susan, yang turut serta menemani mereka ke dalam perjalanan tersebut. Di saat sedang mengisi bensin, Kyle pun melihat berita di koran, yang dimana banyak penduduk telah kehilangan nyawanya akibat serangan aligator. Terdapat juga seseorang di sana yang memberitahu Kyle bahwa terdapat aligator yang sangat besar dan buas dengan bekas luka di wajahnya, dan penduduk lokal memberikan sebuah nama kepadanya, yaitu Christina. Yo, Kyle, let's go. Still got some miles to go. What do you mean? Guys, I'm sorry about last night. It's just... Get her parts, get her... Mereka pun melewati sebuah papan tanda, di mana papan tanda tersebut bergambarkan sesosok aligator, yang mana ini merupakan tanda bahwasannya mereka telah memasuki sebuah kawasan yang terdapat banyak aligator, dan ini adalah sebuah mimpi buruk yang akan mereka hadapi nantinya. Untuk lebih mempercepat perjalanannya, mereka pun menaiki pesawat tua yang kecil, dengan Frank sebagai pilotnya, dan terdapat juga kopilotnya. Bukan hanya mereka, terdapat juga penumpang yang lain dengan arah tujuan yang sama dengan mereka. On a buddy of mine's airfield west of Gainesville. Sound good? We're gonna be flying real low and hugging the coast. Okay, please. Entree. Di dalam pesawat pun terlihat seseorang yang sedang menelpon. Kyle pun dan para penumpang yang lain memperingati orang tersebut bahwa ia tidak boleh menelpon di dalam pesawat. Namun pria itu tidak menghiraukan. Pada suatu titik, terdapat satu penumpang yang berdiri guna menghajar pria tersebut. Namun tiba-tiba pesawat telah mengalami turbulensi yang mengakibatkan pesawatnya mati secara tiba-tiba pada saat mereka sedang terbang. Yang kemudian, pesawatnya jatuh di tengah rawa-rawa. Akibat jatuhnya pesawat tersebut, terdapat seseorang yang kehilangan nyawa, yakni suami dari nenek ini.
Bukan hanya itu saja, kopilot pun telah menghilang akibat dari jatuhnya pesawat itu. Terlihat semua orang masih syok atas kejadian itu. Dan terdapat juga seseorang wanita yang mengalami cedera di tangannya. Namun untungnya terdapat Kyle, yang masih sedikit mengerti tentang dunia permedisan. I'm just doing a fucking balance. And then I'm gonna pull, okay? You just gotta breathe. All right? Dengan kehilangan black box dan pesawat yang rusak parah, radio atau alat komunikasi pun tidak berfungsi. Ditambah lagi, sinyal yang tidak mendukung. Ini merupakan nasib sial mereka, karena dengan kehilangan itu semua, potensi untuk mereka diselamatkan sangat kecil sekali. Let's just gather whatever we can find, okay? Come on, guys. Let's get to it. Mereka pun mengumpulkan barang yang masih berguna untuk bertahan hidup. Di saat mereka sedang mengumpulkan barang, terlihat si kopilot yang masih berada di dalam air dalam keadaan yang lemas. Langsung saja, Frank segera menyelamatkannya. Ya, kopilot pun sudah terlanjur dimukbang oleh aligator tanpa sempat diselamatkan oleh yang lain. Melihat kejadian itu, yang lain pun ketakutan luar biasa, dikarenakan mereka sedang ada di kawasan aligator. Bahkan mungkin saja mereka adalah target mukbang selanjutnya. Okay, just do not go for humans like that. You're not. We gotta get out of here. Mereka semua pun berencana segera pergi dari sana untuk mencari tempat berlindung, dikarenakan hari sudah menjelang maghrib. Setelah dirasa sudah berjalan cukup jauh, mereka semua pun memutuskan untuk beristirahat. Di saat mereka sedang tertidur, terlihat si tukang telepon yang kebelet buang hajat. Namun di saat sedang buang hajat, HP-nya tiba-tiba bergetar. Langsung saja ia mengambil HP-nya. Akan tetapi... Get me in this Rufus, can you hear me? Ya, si tukang telepon pun menjadi target mukbang selanjutnya. Melihat itu lagi dan lagi, mereka semua pun ketakutan. Dan Frank pun menjelaskan bahwasannya terdapat rumor bahwa aligator di tempat ini sangat amat agresif. Mereka bukan hanya membunuh untuk makan, melainkan membunuh untuk memenuhi hasratnya sebagai predator. Mendengar hal tersebut, mereka semua pun semakin ketakutan. Ain't that just... Legal named one. Christina. Di saat mereka sedang melanjutkan perjalanan, Kyle pun menyadari sesuatu, bahwa mereka sedang diintai. Langsung saja Kyle menyuruh yang lain untuk tetap diam di tempatnya masing-masing. Namun tiba-tiba... There, okay? Stay there. We're gonna run together, okay? I think bigger than... Ya, nasib malang menimpa sang nenek yang menjadi santapan mukbang selanjutnya. Bukan hanya sang nenek, kaki wanita ini pun sempat dicicipi oleh aligator, yang membuat kakinya terluka parah. Sial nasibnya, sudah tangan terluka, kini kakinya yang terluka. Untung saja mereka sempat melarikan diri ke sebuah rumah kosong. Namun yang lebih parahnya di situasi seperti ini, Susan malah mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan yang lain sibuk untuk menahan aligator agar tidak bisa masuk ke dalam rumah. Bangsat memang si Susan ini. I think we should take turns taking watch. Skin berpindah, di mana terdapat Kyle dan kakaknya sedang berada di sebuah minimarket. Namun minimarket tempat mereka sedang dirampok oleh seseorang. Sang kakak pun mencoba melawan para perampok, namun naas, kakaknya tertembak yang menyebabkan ia kehilangan nyawanya pada saat itu. Yang dimana kejadian tersebut adalah mimpi dari Kyle. Kyle, I think I got something. Di pagi harinya, Black pun menemukan sebuah peta. Black pun menjelaskan kepada Kyle bahwa di peta tersebut terdapat sebuah gudang. Mungkin saja terdapat alat komunikasi atau radio yang bisa menyelamatkan kita dari sini. Namun Susan langsung memotong pembicaraan tersebut, bahwa tempat yang paling aman adalah di sini. Susan menyalahkan Kyle
dengan mengatakan bahwa semua ini terjadi karena keinginannya untuk menabur abu jenazah kakaknya. Terjadi perdebatan antara mereka berdua yang kemudian dipisahkan oleh Frank. Hey, go the fuck out! Whatever the fuck happened to you people in the past has no... What matters is getting the fuck out of here. Sebagai mahasiswa biologi yang paham dengan alam liar, terutama aligator, Kyle pun memberikan sebuah nasihat untuk mereka sebelum mereka pergi dari sini. Jangan pernah berdiri terlalu dekat dengan tepian air. Aligator bisa menyergap dari bawah permukaan tanpa suara. Kedua, hindari bergerak cepat atau membuat suara keras di dekat rawa. Getaran dan suara bisa menarik perhatian mereka. Yang ketiga, jika kalian terkena gigitan, usahakan tusuk matanya. Dengan itu gigitannya akan terlepas dan kalian bisa kabur dari sana. Setelah memahami nasihat tersebut, mereka segera pergi dari sana dengan hati-hati. Terlihat wanita tersebut sudah tidak sanggup lagi berjalan karena luka yang semakin parah. Namun sang suami tidak akan meninggalkannya dan memberikan semangat bahwa sebentar lagi kita akan pulang. Namun lagi dan lagi Susan menyuruh sang suami untuk meninggalkannya, dikarenakan hanya akan membawa beban untuk mereka. Melihat itu, mereka semua pun hanya bisa istighfar. Maybe we should just let her. Either way, we should not be standing still right now. What do you need? I really want her to die. Perjalanan mereka pun tidak mudah, karena mereka harus melewati sungai. Tidak mau ambil resiko detik itu juga, mereka langsung membuat kapal guna melewati sungai tersebut. Come on, hurry. Di saat kapal sudah selesai dirakit, mereka pun segera pergi dari sana. Namun sayangnya tas Kyle yang berisi abu jenazah kakaknya tertinggal. Langsung saja, Ciblek mengambil tas tersebut. Aligator pun menyadari keberadaan mereka, yang dimana aligator sangat senang karena mendapatkan paket makanan super lengkap. Terlihat mereka yang sedang dikejar oleh aligator. Susah payah mereka mendayung untuk menjauh dari sang predator. Namun di saat mereka sedang mendayung, wanita ini melakukan sesuatu yang di luar nalar. Wanita itu rela mengorbankan dirinya agar menarik perhatian aligator, yang membuat mereka bisa menjauh dari aligator. Sang suami pun hanya bisa menangisi sang kekasih, yang menjadi target mukbang. Singkatnya, mereka pun telah sampai di sebuah pabrik tua. Terlihat banyak peluru berserakan di mana-mana, yang bisa kita simpulkan bahwa bangunan ini merupakan bangunan di awal skin tadi. I'm guessing a drugs bust. No. These are armor-piercing rounds. DEA armed units. What's this? Terdapat beberapa aligator yang berada di sana. Ini merupakan kesalahan fatal mereka dikarenakan mereka telah memasuki sarang dari sang aligator. Mereka pun berpencar menjadi beberapa tim guna mencari radio atau alat komunikasi yang lain. Di saat Frank bersama dengan Susan, Frank pun sangat marah atas tindakan Susan yang dinilai selalu mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan nyawa orang lain. Langsung saja, Frank mendorong Susan hingga hampir terjatuh. Di saat Frank ingin menghabisi Susan, inilah yang terjadi. Ya, Frank pun dimukbang oleh aligator yang kebetulan berada tepat di atasnya. Sang aligator tersebut kerasukan oleh siluman cicak, yang mengakibatkan ia bisa menempel di dinding. Untungnya Susan berhasil diselamatkan oleh rekan yang lain, yang membuat Susan trauma akan hal itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka guna mencari alat komunikasi. Singkatnya, mereka pun menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah radio.
Namun terdapat beberapa aligator yang sedang tertidur. Dengan perlahan tapi pasti, mereka semua pun segera pergi ke ruangan tersebut dengan berjalan pelan satu persatu. Terlihat semua sudah berhasil melewati aligator dengan mudah. Pada saat giliran Ciblek, inilah yang terjadi. Ya, Ciblek pun terjatuh yang kemudian membangunkan aligator. Mendapatkan makanan segar di hadapannya, aligator tersebut pun langsung menyium Ciblek dengan kasih sayang. Untung saja radio di dalam ruangan tersebut masih berfungsi dengan baik. Langsung saja Kyle meminta bantuan dari radio tersebut. Power's down. Tiba-tiba listrik di ruangan itu mati secara mendadak yang mengakibatkan sambungan komunikasi telah terputus. Namun untungnya mereka telah memberikan lokasi atau tempat mereka sekarang. Stay here and die. Tidak ingin menjadi sasaran mukbang selanjutnya, mereka pun segera keluar dengan melewati pintu yang lain. Namun tiba-tiba ya, terdapat aligator yang berukuran besar dengan luka di wajahnya yang menghadang mereka keluar. Yang bisa kita simpulkan bahwa aligator ini merupakan raja dari seluruh aligator yang berada di tempat ini, yang bernama Christina, seperti yang dibilang seseorang di tempat pengisian bensin. Coli pun perlahan mendekati aligator itu, lalu meletakkan kembali telur yang sempat ia ambil. Berharap tindakan itu bisa meredakan amarah sang aligator dan menciptakan perdamaian, namun tiba-tiba ya, tangan Coli pun telah menghilang dari Len. Pada titik ini saya bingung dengan tindakan Coli. Jelas-jelas itu hewan buas. Kok bisa dengan gampangnya ia malah bertindak gegabah dengan memberikan tangannya? Kenapa nggak dilempar aja dari jarak jauh gitu? Atau nggak digelindingin? Kan bisa. Hewan buas tidak memiliki naluri. Yang ia miliki hanyalah insting atau hasrat untuk membunuh. Ya, mungkin ini pembelajaran buat si Coli. Melihat itu, badan besar pun langsung menyelamatkannya dan membawanya ke tempat yang aman. Dan sekarang giliran Kyle yang berduel dengan sang aligator. Ya, Kyle pun berhasil membakar aligator tersebut menjadi barbecue. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka pun segera pergi dari sana. Di saat sedang berjalan, terlihat helikopter yang menuju ke arah mereka, yang artinya pertolongan mereka telah didengar di radio tersebut. Dan mereka pun menangis haru melihat itu. Skin pun ditutup dengan Kyle yang berhasil menabur abu jenazah milik kakaknya di suatu tempat. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pakai narkoba. Ini Elena Movie, sampai jumpa di video selanjutnya.